Mengapa pembangunan jalan tol di Sumatera tak kunjung tersambung meski pembebasan lahannya lebih mudah? Mau tahu alasannya? Mari kita bahas bersama-sama. Pembangunan jalan tol di Sumatera menjadi proyek ambisius yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di pulau tersebut. Dibandingkan dengan Pulau Jawa, proses pembebasan lahan untuk jalan tol di Sumatera relatif lebih mudah karena lahan yang tersedia lebih luas dan kepadatan penduduk lebih rendah. Namun, meskipun hambatan pembebasan lahan tidak sebesar di Jawa, proyek jalan tol di Sumatera masih menghadapi tantangan yang menghambat penyelesaian dan konektivitas antar ruas. Di Sumatera, pembebasan lahan untuk jalan tol lebih mudah karena beberapa faktor utama. Yang pertama, kepadatan penduduk yang rendah. Berbeda dengan Pulau Jawa yang memiliki kepadatan penduduk tinggi, Sumatera memiliki lebih banyak lahan kosong atau lahan pertanian dengan pemilik yang lebih sedikit. Hal ini membuat proses negosiasi dan pembelian lahan lebih cepat. Yang kedua, harga tanah yang lebih murah. Nilai tanah di Sumatera umumnya lebih rendah dibandingkan di Jawa, terutama di daerah yang belum berkembang. Ini mengurangi biaya pembebasan lahan, sehingga secara teori proyek bisa berjalan lebih lancar. Yang ketiga, dukungan pemerintah daerah. Banyak pemerintah daerah di Sumatera mendukung pembangunan jalan tol untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah mereka. Ini membantu memperlancar proses administratif dan perizinan. Namun meskipun pembebasan lahannya relatif lebih mudah, pembangunan jalan tol di Sumatera tetap menghadapi berbagai kendala yang membuat jaringan tol belum tersambung sepenuhnya. Lalu apa penyebab lambatnya penyelesaian jalan tol di Sumatera? Yang pertama, kurang investasi dan pendanaan. Pembangunan jalan tol membutuhkan dana besar, terutama karena Sumatera memiliki bentang wilayah yang luas. Sumber pendanaan utama berasal dari APBN, BUMN, dan investasi swasta. Namun jalan tol di Sumatera dianggap kurang menarik bagi investor dibandingkan jalan tol di Jawa. Itu semua disebabkan karena yang pertama, lalu lintas kendaraan lebih rendah, sehingga potensi balik modal lebih lama. Yang kedua, daya beli masyarakat yang lebih rendah, yang berpengaruh pada proyeksi pendapatan dari tarif nol. Yang ketiga, minimnya industri besar yang bisa meningkatkan arus logistik dan penggunaan jalan tol. Akibatnya beberapa ruas tol di Sumatera mengalami keterlambatan karena keterbatasan anggaran dan minimnya minat investor. Lalu kendala yang kedua adalah kondisi geografis yang menantang. Sumatera memiliki kondisi geografis yang lebih sulit dibandingkan Jawa. Misalnya seperti hutan lebat dan lahan rawa yang memerlukan biaya konstruksi lebih tinggi. Yang kedua, kontur tanah yang beragam, termasuk perbukitan dan daerah rawan longsor yang membutuhkan rekayasa teknik lebih kompleks. Yang ketiga, curah hujan tinggi, yang memperhambat proses pembangunan, terutama di daerah dengan tanah lempung atau gambut. Kondisi ini menyebabkan waktu pembangunan lebih lama dibandingkan jalan tol di Jawa yang sebagian besar berada di wilayah yang sudah berkembang. Lalu hambatan yang ketiga adalah infrastruktur pendukung yang belum memadai. Agar jalan tol bisa optimal, diperlukan infrastruktur pendukung seperti rest area, akses ke kawasan industri, dan jaringan jalan penghubung. Namun di Sumatera, infrastruktur pendukung masih terbatas. Akibatnya yang pertama, ruas tol yang sudah dibangun belum banyak dimanfaatkan secara maksimal. Yang kedua, akses ke jalan nasional atau pelabuhan seringkali masih buruk, membuat pengusaha lebih memilih jalur transportasi lain. Yang ketiga, pembangunan tol tersendat karena harus menunggu pengembangan infrastruktur pendukung terlebih dahulu. Lalu yang terakhir adalah perencanaan yang bertahap dan kurangnya koordinasi. Pemerintah membangun jalan tol di Sumatera secara bertahap sesuai prioritas ekonomi dan anggaran yang tersedia.
Berbeda dengan Jawa yang memiliki prioritas tinggi karena kepadatan penduduk dan kebutuhan industri, Sumatera belum dianggap sebagai prioritas utama. Akibatnya, beberapa ruas tol dibangun terpisah dan tidak segera tersambung ke jaringan utama. Selain itu, kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, daerah maupun swasta, membuat penyelesaian proyek menjadi lebih lambat. Pada kesimpulannya, meskipun pembebasan lahan untuk jalan tol di Sumatera lebih mudah dibandingkan di Jawa, proyek ini masih menghadapi tantangan besar yang memperlambat konektivitas antar ruas tol. Faktor utama yang menghambat pembangunan meliputi kurangnya pendanaan, kondisi geografis yang sulit, minimnya infrastruktur pendukung, dan perencanaan yang bertahap. Agar jaringan tol Sumatera bisa segera tersambung, diperlukan strategis percepatan seperti meningkatkan insentif investasi bagi swasta agar lebih tertarik menanam modal, mengoptimalkan perencanaan infrastruktur pendukung termasuk jalan penghubung dan kawasan industri, mempercepat koordinasi antar instansi untuk mengurangi hambatan administratif. Jika hambatan ini bisa teratasi, maka jalan tol di Sumatera akan lebih cepat tersambung dan bisa menjadi tulang punggung ekonomi bagi wilayah tersebut, seperti halnya jalan tol Trans Jawa. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.